Salam Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio suara Adi Allah dimanapun Anda berada. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman-Nya, mari kita tenangkan hati kita. Kita memohon pertolongan, pimpinan dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur sekali lagi karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Diberikan kesempatan sekali lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, kasih setia lawatan-Mu bagi kami. Dari hari demi hari Tuhan menolong dan memberkati kami. Sungguh anugerah terbesar yang boleh kami terima dari Tuhan. Kami sadar juga bahwa kami manusia yang berdosa di hadapan Tuhan, tidak layak sebenarnya untuk bersekutu dengan Engkau. Untuk itu kami membutuhkan belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, ampunan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami dari salah dan dosa pelanggaran yang telah kami lakukan, supaya kami layak untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ke-32. Amsal pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ke-32. Saya akan membacakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Boleh mengikutinya di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang menggetarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Bila taufan melanda, senyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendeknya. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Salam. Saudara-saudara kekasih,
Sungguh kesempatan yang indah, baik bagi kita untuk masuk di dalam ruang dengar radio suara Abdi Allah pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan satu topik, yaitu kekuatan perkataan. Sekali lagi, kekuatan perkataan. Saudara-saudara kekasih, pernahkah Anda mengalami saat di mana sebuah perkataan, entah itu dari teman, entah itu dari suami atau istri, atau dari dosen, atau bahkan orang-orang yang tidak Anda kenal, begitu memperkatakannya menancap di hati saudara. Kadang satu kata pujian bisa membangkitkan semangat kita, namun di sisi lain satu kata pedas bisa menusuk hati kita, bahkan menyisakan luka yang mendalam di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, dalam dunia di mana media sosial menjadi medan pertempuran kata-kata, kita melihat betapa mudahnya orang saling menghakimi satu dengan yang lain. Mudah untuk menyebarkan gosip atau bahkan ujaran kebencian. Kita juga seringkali terjebak dalam pembicaraan yang tidak membangun, hanya sekedar mengeluh atau menggosipkan orang lain. Pertanyaannya, sebagai orang yang mengaku pengikut Kristus, apakah kita berbeda dengan orang yang ada di sekitar kita? Apakah ada bedanya? Pada sore hari ini, perkataan kita mencerminkan kebenaran yang kita yakini. Karena melalui perkataan kita ada kekuatan dan hikmat yang berasal dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, kitab Amsal ditulis oleh Salomo dengan penuh hikmat yang berasal dari Allah. Dan kitab ini memberikan kita pedoman praktis bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkata-kata, termasuk bagaimana kita menggunakan lidah kita dengan baik. Mari pada sore hari ini kita melihat ayat per ayat dari Amsal pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ke-32. Di ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ayat ini mengajarkan kita sebuah prinsip dasar di dalam berkata-kata, di mana kuantitas perkataan sering berbanding terbalik dengan kualitasnya. Kualitas perkataan seringkali berbanding terbalik dengan kualitasnya. Semakin banyak kita bicara, semakin besar kemungkinan kita melakukan dosa. Semakin besar kita melakukan kesalahan, semakin besar kemungkinan kita berbohong, semakin besar kemungkinan kita melakukan gosip.
atau mengatakan hal yang tidak perlu diperkatakan atau diucapkan. Sebaliknya, orang yang berakal budi adalah orang yang menahan diri atau orang yang tahu kapan harus berdiam dan kapan harus berkata-kata. Kapan harus kita menahan bibir dalam memperkatakan sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, menahan bibir dalam bahasa Ibraninya itu hosek. Hosek yang berarti menahan diri atau mencegah. Ini adalah tindakan yang disengaja, aktif, dan ini membutuhkan kendali diri. Membutuhkan kendali diri. Selanjutnya di dalam ayat 20 sampai 21 memberikan kita pandangan tentang perbandingan yang tajam antara perkataan orang benar dan orang fasik. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, lidah orang benar adalah perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bebal mati kekurangan akal budi. Amsal memperkenalkan pemahaman tentang buah dari hati yang telah diubahkan. Perkataan orang benar diibaratkan perak pilihan, yaitu sesuatu yang berharga, murni, berguna. Perkataan mereka membawa kehidupan. Perkataan mereka menggembalakan. Perkataan mereka membimbing orang lain ke jalan benar. Sebaliknya perkataan orang fasik tidak berharga. Karena di dalamnya ada ketidakbijaksanaan, berujung pada kekacauan, menghancurkan komunitas, bahkan menghancurkan diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa perkataan kita adalah cerminan langsung dari kondisi batin kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada. Di ayat 24, 28, 30 memberikan kita hal yang perlu kita lakukan, taati dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, beriman kepada Tuhan. Apa yang ditakuti orang fasik, itulah yang menimpa dia. Tetapi apa yang diinginkan orang benar, diberikan kepadanya. Harapan orang benar mendatangkan sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Orang benar tidak akan goyah untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ayat-ayat ini memberikan pemahaman teologis yang lebih luas dan terdapat kontras yang jelas antara nasib orang benar dengan nasib orang fasik. Orang benar memiliki pengharapan yang pasti dan hidupnya dijamin oleh Tuhan. Perkataan mereka yang
mencerminkan hati yang benar adalah bagian dari kehidupan yang berakar kepada kebenaran firman Tuhan. Perkataan orang benar tidak pernah goyah karena didasarkan pada kebenaran Allah yang sejati. Kebenaran yang tidak pernah berubah. Dan akhirnya ayat yang menjadi klimaks daripada perenungan pada sore hari ini terdapat di ayat yang ke-32. Bibir orang benar bisa membedakan mana yang pantas diucapkan dan mana yang tidak pantas diperkatakan. Ayat ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip sebelumnya dengan sangat indah memberikan perbedaan yang berarti bagi setiap kita untuk mengetahui atau memiliki pengetahuan yang intim tentang kehidupan orang benar. Ini bukanlah sekedar kecerdasan verbal atau kelancaran berkata-kata, melainkan kemampuan spiritual seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang memampukan orang benar untuk memilah mana kata yang membangun, mana perkataan yang merusak. Kemampuan untuk memilah kapan waktu yang tepat untuk berkata-kata dan kapan waktu yang tepat untuk tidak berkata-kata. Kata yang memuliakan atau kata yang mencemarkan yang diperkatakan. Kita diberi kemampuan untuk memilah atau membedakan hal tersebut. Perkataan kita adalah buah alami dari hati yang telah dibenarkan oleh Allah. Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasal ke-12 ayat ke-34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Artinya untuk memiliki perkataan yang berhikmat, kita harus terlebih dahulu memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya. Untuk itu, marilah kita menjadi orang percaya atau hamba-hamba Tuhan yang berhikmat dengan kita menjaga hati kita di atas segalanya. Karena jika perkataan adalah cerminan hati, maka pekerjaan utama kita adalah menjaga hati. Isi hati Anda dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber hikmat, sumber kebenaran. Untuk itu penuhilah hati Anda dengan kebenarannya. Dan perkataan yang keluar akan mencerminkan itu. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, dimanapun Anda berada pada sore hari ini, hal yang kedua yang perlu kita lakukan yaitu membersihkan hati kita dari dosa dan pelanggaran. Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran. Setelah mengakuinya, kita akan bertobat dari segala pelanggaran itu. Sehingga kita
benar memperkatakan perkataan yang berhikmat. Hal yang ketiga, mintalah Roh Kudus untuk memimpin hati kita. Kita tidak bisa menghasilkan buah roh dengan kekuatan sendiri. Untuk itu berdoalah supaya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kasih, sukacita, dan damai sejahteranya, agar perkataan kita menjadi buah dari roh itu sendiri. Kita juga diajak untuk memilih perkataan dengan hikmat. Baik saat kita berbicara di depan umum, saat kita berdiskusi dengan teman, di kelas, di lingkungan kita, ketika ngobrol dengan teman, gunakanlah hikmat untuk membangun, bukan merusak. Gunakanlah lidah Anda untuk menguatkan, bukan menjatuhkan. Berikan pujian yang tulus, berikan dorongan, dan jika harus mengkritik, lakukanlah dengan kasih. Saudara-saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, berhati-hatilah dalam banyak bicara. Ingat dalam ayat 19, di era media sosial kita cenderung berbicara tanpa batas. Pilihlah kata-kata dengan hati-hati. Pertimbangkanlah apakah perkataan yang saya ucapkan bermanfaat atau tidak. Karena melalui perkataan kita dapat menggembalakan, bukan sebaliknya menghakimi. Gunakanlah perkataan Anda untuk membimbing orang lain kepada kebenaran, kepada Kristus, bukan untuk menghakimi mereka. Bawalah pesan anugerah dan kebenaran dengan kasih seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, ketahuilah kapan kita harus berdiam. Hikmat juga berarti tahu kapan tidak berbicara. Inilah bagian yang paling sulit, yaitu diam untuk mendengarkan. Diam untuk mendengarkan itu sulit. Terkadang yang paling dibutuhkan orang lain adalah telinga yang mau mendengar, bukan nasihat yang terburu-buru. Ingat, kadang-kadang mereka butuh telinga yang mau mendengar. Untuk itu perlu kita diam untuk merenung. Berikan waktu bagi Roh Kudus Tuhan untuk bekerja. Sehingga dalam pelayanan atau percakapan penting terkadang diam sejenak itu baik. Karena di dalamnya kita diberi waktu untuk berdoa. Dan berdoa merupakan tindakan paling bijaksana yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau seorang pendeta, gembala, ambillah waktu untuk berdoa. Jangan terburu-buru untuk berkata-kata. Diam untuk melindungi orang lain. Kadang-kadang itu juga menjadi bentuk kasih yang kita lakukan. Supaya orang lain tidak menyebarkan gosip, informasi yang bisa merusak, informasi yang bisa mengacaukan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, Amsal pasal yang ke-10 ayat 32 menjadi puncak perenungan kita yang mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati seseorang, khususnya orang yang beriman kepada Yesus Kristus, terletak pada hikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tidak terletak pada apa yang diucapkan. Mari, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pendengar radio suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, mintalah kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang bersih dan bibir yang berhikmat. Jadikanlah setiap perkataan kita sebagai alat untuk menguatkan, bukan untuk menjatuhkan. Alat untuk memberkati, bukan untuk melukai. Alat untuk memuliakan Allah, bukan untuk mencemarkan kekudusannya. Biarlah bibir kita menjadi bibir yang benar, yang membawa kehidupan bagi setiap orang yang mendengarnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami diberi kesempatan sekali lagi untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh menegur kami. Dan firman-Mu boleh terus menjadikan hidup kami, terlebih mulut bibir kami, boleh kami pergunakan untuk memuliakan Engkau, bukan sebaliknya mencemarkan nama-Mu. Tolong kami ya Tuhan, manusia yang lemah, pimpinlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.